Ya, apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Sehat? Sehat. Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang teks eksplanasi. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama dapat menjelaskan pengertian dan tujuan teks eksplanasi. Terus yang kedua itu dapat menyusun teks eksplanasi dengan kaidah kebahasaan yang tepat. Ya, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang teks eksplanasi. Namun sebelum Ibu jelaskan arti teks eksplanasi, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Ibu. Oke, silakan. Memang sebelum kita melakukan proses belajar, kita perlu mendapatkan ajaran masing-masing. Berdoa baik. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya, sebelum Ibu masuk kepada pembahasan kita, Ibu akan absen dulu. Oke anak-anak, perhatikan karena Ibu mau absen. Manda Ismail, tadi Nurhaida Banakor, Muhajir Latayelo, iya Mardilon Ardanan, Nadia Bella Safira, hadir Sartina Satsuma. Hadir Ibu. Iya, oke berarti semua hadir ya, ya Ibu. Iya, Ibu harap kalian itu harus rajin-rajin sekolah supaya kalian itu dapat menjadi anak yang sukses. Yaitu, ya anak-anak, Ibu mau tanya, apakah kalian pernah mendengar atau kalian mengetahui apa itu teks eksplanasi? Belum Ibu. Oke, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, yang dimaksud dengan fenomena alam itu bisa berupa gempa bumi, tsunami, proses terbentuknya pelangi dan lain sebagainya. Nah, sedangkan fenomena sosial itu bisa berupa aksi demonstrasi, penggusuran, peperangan, atau mungkin tawuran. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari teks eksplanasi. Jadi anak-anak, tujuan daripada teks eksplanasi ialah untuk memberikan pemahaman atau wawasan kepada pendengar. Itulah mengapa sebuah teks eksplanasi harus membuat proses sebab dan akibat suatu kejadian. Nah terus, nah ini dalam teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri. Nah di sini ada 4 ciri-ciri. Yang pertama itu faktual, yang kedua itu bersifat keilmuan, yang ketiga informatif, dan yang keempat itu membahas hal-hal yang bersifat umum. Nah yang pertama itu faktual, artinya bahwa teks eksplanasi itu membahas informasi yang benar-benar terjadi atau nyata,
Yang kedua itu bersifat keilmuan, di mana teks eksplanasi itu menjelaskan suatu peristiwa yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalkan gempa bumi. Nah, gempa bumi ini dikaitkan dengan ilmu geografi, sedangkan aksi ilustrasi itu diberi sudut pandang dari ilmu sosiologi. Nah, terus yang keempat ini ialah membahas hal-hal yang bersifat umum. Nah, jadi teks eksplanasi ini menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Terus, nah, berikut adalah pola pengembangan teks eksplanasi. Jadi, pola pengembangan teks eksplanasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pola pengembangan proses, dan yang kedua itu pola pengembangan sebab akibat. Nah, yang pertama itu adalah pola pengembangan proses, di mana pola pengembangan proses itu disusun berdasarkan kronologi atau suatu urutan waktu saat peristiwa itu terjadi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pola pengembangan proses. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan? Ada? Oke, kalau tidak ada yang membaca, nanti Ibu saya sampaikan. Jadi untuk contoh di sini ialah pada Juli 1806, Belanda mengulangi serangan kepada Daksa. Nah, oleh peperangan di Ponorogo, Daksa telah dikosongkan terlebih dahulu. Nah, sewaktu tentara Belanda itu kembali dari Daksa untuk menuju ke Yogyakarta. Nah, dengan tiba-tiba dihadang dan dibinasakan oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Nah, dari tempat tersembunyian itulah setelah mendapat kemenangan itu, pasukan Pangeran Diponegoro dengan secepat kilat menghilang dari Daksa. Nah, terus beberapa bulan setelahnya itu, atas anjuran Kai Mojo, Pangeran Diponegoro mengadakan penyerangan besar ke Surakarta. Terus di bulan Oktober 1906, pasukan Diponegoro itu menyerang Belanda di Gawok dan memperoleh kemenangan yang gemilang. Nah, terus selanjutnya itu pola perkembangan sebab akibat. Nah, di sini juga ada contoh. Nah, Ibu ambil contoh itu contoh hujan. Jadi, ada yang bisa bantu Ibu membaca? Ada? Ya, silakan. Hujan merupakan fenomena alam yang biasa terjadi. Hujan umumnya diawali oleh proses penguapan air laut karena panas matahari. Matahari menyebabkan air menguap ke udara, baik itu air laut, air sungai, air danau, air juga dari kandungan makhluk lainnya. Proses yang selanjutnya terjadi yaitu kondensasi atau pengendapan uap air dan menjadi sebuah embun. Oke, terima kasih. Jadi inilah adalah contoh teks eksplorasi dengan pola pengembangan sebab akibat. Jadi mengapa terjadi hujan? Karena akibatnya penguapan air laut. Terus selanjutnya itu ada kaidah kebahasan teks eksplorasi. Jadi kaidah kebahasan teks eksplorasi ini ialah pedoman atau aturan untuk membuat suatu teks. Terus teks juga itu mengandung ada beberapa, diantaranya ada konjungsi atau kata sambung, terus ada pronomina penunjuk, ada kata pasif, ada kata denotatif, dan juga ada kata teknis. Nah, yang pertama itu konjungsi atau kata sambung. Nah, terus konjungsi atau kata sambung ini dibagi menjadi dua. Yang pertama konjungsi kausalitas, dan yang kedua itu konjungsi kronologis. Nah, konjungsi kausalitas ini adalah kata sambung yang berhubungan dengan klausa. Ya, yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan sebab akibat. Nah, contoh konjungsi kausalitas di sini yaitu karena, akibat, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Misalkan pada kalimat hujan terjadi karena akibat penguapan air laut. Terus yang kedua yaitu konjungsi kronologis, di mana konjungsi kronologis adalah kata sambung yang menghubungkan dua kata atau klausa. Terus untuk menjelaskan urutan waktu kejadian. Nah, contoh konjungsi kronologi yaitu kemudian, setelah itu, pada akhirnya, dan sebelumnya. Misalkan pada kalimat setelah mendapat kemenangan itu,
Pasukan Pangeran Diponegoro secepat kilat menghilang dari Daksa. Nah, ini adalah salah satu contoh eh, konjungsi kronologis. Nah, terus yang ketiga ini, yang keempat ada kata denotatif. Nah, kata denotatif adalah kata yang memiliki makna sebenarnya. Nah, kata denotatif juga adalah kata yang sesuai dengan observasi berdasarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, atau pengalaman. Jadi, kata denotatif itu bersifat fakta atau objektif. Terus yang kelima sini ada kata teknis, di mana kata teknis ini adalah kata atau gabungan kata yang menghubungkan konsep, proses, keadaan atau sifat dalam bidang tertentu. Nah, singkatnya, kata teknis ini dapat disebut sebagai istilah. Contohnya, kalian sedang membaca teks eksplanasi mengenai kebakaran hutan. Nah, pasti kalian akan menemukan istilah fresh spot, di mana fresh spot itu berarti titik awal penyebaran api. Nah, terus, kalian perlu perhatikan bahwa ini adalah langkah-langkah cara menyusun teks eksplanasi. Jadi, yang pertama itu kalian harus tentukan topik. Nah, yang pertama, pilih topik yang ingin dijelaskan. Topik itu bisa berupa fenomena alam maupun fenomena sosial. Jadi, yang pertama, ketika kalian membuat sebuah teks eksplanasi, kalian itu harus menentukan topik. Kira-kira topik apa yang kalian akan membuat atau menyusun. Terus kemudian kalian harus pastikan apakah itu fenomena sosial atau fenomena alam. Terus yang kedua yaitu susun kerangka teks, di mana buat kerangka teks dengan 3 bagian utama. Yang pertama itu ada pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Terus yang kedua itu ada urutan sebab akibat atau proses kejadian. Terus yang ketiga itu ada interpretasi atau ulasan penulis. Jadi yang ketiga aspek ini sangat penting untuk menyusun teks eksplanasi. Ketika kalian menyusun sebuah teks eksplanasi, kalian wajib memahami atau harus patuhi 3 aspek tersebut. Terus yang ketiga ini adalah kumpulkan bahan, di mana kumpulkan data dan informasi yang relevan dengan topik dari berbagai sumber terpercaya seperti buku, jurnal, artikel, dan wawancara. Jadi ketika kalian menyusun sebuah teks eksplanasi, kalian harus tentukan juga kalian harus mengumpulkan bahan terlebih dahulu. Informasi-informasi yang kalian cari bisa juga di internet, artikel, atau bisa juga di lewat wawancara. Terus yang keempat ini adalah membangun kerangka, di mana kembangkan kerangka teks menjadi teks eksplanasi yang utuh. Nah, kalian harus pastikan struktur teks dan pastikan penjelasan diberikan itu jelas dan mudah dipahami. Jadi artinya bahwa ketika kalian menyusun sebuah teks itu, kalian harus pastikan dan juga kalian harus menyusun secara terstruktur sehingga pembaca itu bisa memahami apa yang kalian tuliskan di dalam naskah tersebut. Nah, perhatikan ini adalah salah satu contoh teks eksplanasi. Nah, ada yang bisa baca? Ada Ibu? Iya, Muhajir, silakan. Kebakaran hutan adalah kondisi di saat hutan dilanda api dalam intensitas yang besar, sehingga mengakibatkan kerusakan sebagian ataupun kerusakan hasil hutan. Kebakaran hutan juga berdampak terhadap pencemaran udara di sekitar rumah penduduk. Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh ulah manusia dan alam. Ulah manusia dapat memicu terjadinya kebakaran hutan antara lain membuang puntung rokok sembarangan, membakar hutan secara sengaja, atau lupa mematikan api unggun. Selain itu, musim kemarau yang berkepanjangan turut menjadi faktor terjadinya bencana ini. Daun ataupun ranting pohon yang bergesekan dapat menimbulkan api yang besar dan luas. Hutan merupakan sumber daya alam yang harus kita jaga sebagai makhluk hidup yang memiliki akal. Alangkah baiknya kita berpartisipasi dalam melestarikan hutan, dimulai dari membuang puntung rokok di tempat sampah dan mematikan api unggun sebelum meninggalkan hutan. Saya Ibu. Terima kasih penjelasan Pak Ibu dalam membacakan contoh dari teks eksplanasi. Sama-sama Ibu. Nah, jadi contoh yang Ibu ambil dari teks eksplanasi ini adalah kebakaran hutan. Nah, jadi ada 3 aspek. Yang pertama itu identifikasi fenomena yang sudah Ibu sampaikan tadi di langkah-langkah. Terus yang
kedua itu ada pengembangan rangkaian kejadian. Terus yang ketiga itu ada ulasan. Nah, ketiga aspek ini harus ada dalam teks eksplanasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Tidak. Ya, Ibu. Ya, oke. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagikan kelompok. Nah, jadi di kelompok ini kalian akan membuat sebuah teks eksplanasi. Nanti Ibu pandu untuk cara pembuatannya. Nah, ini masih contoh dulu. Nanti setelah minggu depan kita akan lebih lebih memperdalam soal teks eksplanasi ini. Ya, itu bagi atas 3 kelompoknya. Iya. Oke, jadi tugas kalian itu kalian akan membuat sebuah teks eksplanasi. Ya, jadi kalian bisa menyusun, kalian bisa mencari informasi-informasi mengenai dengan contoh-contoh teks eksplanasi pada halnya bisa di internet. Jadi Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Kalau ada yang tidak paham langsung tanyakan ke Ibu. Oke, Ibu. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah, Ibu. Oke, untuk lembaran kerjanya sudah Ibu terima sampai 2. Jadi nanti untuk lembaran kalian ini nanti Ibu bawa pulang, terus di minggu depan nanti Ibu bagikan pulang untuk mempresentasikan tugas-tugas kalian. Nanti Ibu lihat dulu kira-kira yang mana yang perlu dikoreksi, nanti Ibu beri tanda. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Tidak? Ya, Ibu. Ya, jadi Ibu juga akan memberikan kalian tugas individu. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu kirimkan lewat Google Class. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu minta kepada kalian agar satu orang bisa menyampaikan kesimpulan daripada materi kita hari ini. Ada yang bisa simpulkan? Tidak. Tidak? Ya, Ibu. Oke, jadi Ibu bisa simpulkan ya, karena kalian tidak bisa simpulkan, maka Ibu yang bakal simpulkan bahwa dengan adanya pembelajaran teks eksplanasi pada hari ini, kita dapat membedakan yang mana fenomena alam dan juga mana fenomena sosial. Yang mungkin itu saja dapat Ibu sampaikan. Terus untuk minggu depan kita juga masih mempelajari teks eksplanasi, karena Ibu melihat ada beberapa orang yang sudah memahami, namun ada beberapa yang kurang memahami teks eksplanasi itu sendiri. Ya, Ibu. Nah, jadi minggu depan sudah usah pulang-pulang, sudah usah apa-apa, sudah usahakan minggu depan itu hadir semua. Ya, Ibu. Ya, sebelum Ibu tutup mata pelajaran kita
mengaji. Sebagaimana saya mengaji, sebagaimana saya mengaji pada hari ini, maka kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga dengan adanya doa ini kita dapat diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang, diberikan kemudahan. Terus Ibu ingin sekali sampaikan bahwa kalian jangan malas-malas untuk sekolah, belajar yang rajin, belajar yang giat. Kalian juga harus banyak-banyak istirahat supaya kalian itu tidak mudah untuk sakit. Ya mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu duluan. Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.